Sigmund Freud adalah seorang psikologis atau biasa disebut bapak psikologis yang lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Menurut Freud, psikoanalisa adalah interpretasi konflik bawah sadar pasien yang mengganggu keseharian, yaitu konflik yang menyebabkan gejala seperti kecemasan, depresi, dan kompulsi. Nah, di sini ada materi psikoanalisa, ada 4. Pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Nah, materi pertama itu ada hakikat manusia menurut psikoanalisa. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian itu adalah semua corak, perilaku, dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Nah, corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, yang artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Selanjutnya ada materi tentang struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Nah, dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal, yang merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id terdapat dorongan-dorongan naluri yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Nah, yang sini kedua ada ego. Ego itu adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id superego. Dan di dunia luar, penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang moralitas. Ego berfungsi untuk membantu id memenuhi dorong-dorongannya secara nyata, dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Selanjutnya adalah superego. Nah, superego, prinsip kerja superego ini adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan id dan mengendalikan ego agar tindakan
agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Next, ada materi tentang pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Ini adalah pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelarasakan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional bukan secara irasional. Nah, pribadi yang sehat memiliki ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. Kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Kedua, ada pribadi yang bermasalah. Nah, orang yang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya itu terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanismenya pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Nah, pada gambar ini kita bisa memahami hubungan antara id, ego, dan superego pada 3 individu. Nah, dalam gambar ini sudah dijelaskan bahwa jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonis. Dan jika superego yang mendominasikan, maka individu akan banyak merasa bersalah, enggak enakan, dan lain-lain sebagainya. Individu yang sehat adalah yang bisa seimbang antara id dan superego, dengan ego yang sedikit lebih menonjol. Hakikat konseling menurut psikoanalisis itu materi selanjutnya. Di sini ada menurut Freud, teori psikoanalisa ini akan sangat efektif digunakan dalam konseling untuk menyembuhkan pasien yang mengalami histeria, gangguan kecemasan, dan obsesi atau neurosis. Dalam pendekatan psikoanalisa sendiri menekankan pada pentingnya riwayat hidup klien itu atau perkembangan psikoseksual, pengaruh dari impuls genetik, energi hidup, pengaruh dari pengalaman diri kepada kepribadian individu, serta irasionalitas dan sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Selanjutnya itu tujuan konseling psikoanalisa. Nah, tujuan konseling adalah mengubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisa, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Konselor yang berhasil membangun aliansi dengan konseli dimungkinkan akan lebih berhasil dalam proses selanjutnya. Dalam melakukan sebuah alienasi merupakan sikap konseli kepada konselor yang relatif rasional, realistik, dan tidak neurotis. Aliansi ini terjadi pada awal hubungan antara konselor dengan konseli. Sebelum menutup tentang materi psikoanalisa, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, psikoanalisa itu adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisa adalah sebuah model perkembangan kepribadian
dan konsep psikoanalisa ini yang relevan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Konsep ini masih digunakan sebagai acuan dalam mengatasi gangguan kejiwaan atau neurotik. Psikoanalisa menggunakan metode atau menganalisis dan mengeluarkan faktor-faktor dalam alam bawah sadar seseorang dengan menggunakan prinsip yang dipakainya, yaitu mencari dahulu faktor-faktor apa yang menyebabkan neuros melalui teknik-teknik evaluasi kepribadian. Psikoanalisa ini adalah sistem menyeluruh dalam psikologi yang dikembangkan oleh Freud secara perlahan ketika ia menangani orang yang mengalami neurosis dan masalah mental lainnya. Jadi sekian dari video materi tentang psikoanalisa. Jika ada kurang